Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hari ini kita akan mempelajari tentang bab 1 dengan judul Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Sebelum jauh kita membahas ke dalam, ada dua hal yang perlu kita ketahui dalam judul bab kita ini. Yang pertama itu nilai, yang kedua itu kerangka. Apa itu kerangka? Apa itu nilai? Berikutnya kita bahas. Nilai dan kerangka. Nilai diartikan secara umum merupakan alat atau konsep dasar yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Artiannya sesuai dengan judul, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Apakah nilai-nilai Pancasila mampu mempengaruhi para penyelenggara pemerintahan kita? Atau apakah para penyelenggara pemerintahan kita sesuai nggak tindakannya dengan nilai-nilai Pancasila, sesuai dengan pengertian ini? Yang kedua, kerangka. Kerangka dapat diartikan sebagai garis-garis besar atau berupa rancangan yang menjadi ciri khas. Artinya, sesuai dengan judul, apa yang menjadi ciri khas daripada penyelenggaraan pemerintahan negara kita? Untuk mengetahui kedua hal ini, selanjutnya kita bahas. Oke, Indonesia sebagai salah satu negara demokratis di dunia, sebagai negara demokratis, artinya bahwa sistem pemerintahannya yang dibentuk berdasarkan kekuatan rakyat, ataupun dapat dikatakan adapun suatu negara demokratis itu terbentuk dari kekuatan rakyat, keinginan rakyat sendiri. Menjadi sebuah negara demokrasi atau negara yang demokratis, ada tiga hal penyelenggara pemerintahan di dalamnya. Yang pertama itu legislatif, yang kedua eksekutif, yang ketiga yudikatif. Dan hal ini dijelaskan oleh Montesquieu dalam Trias Politicanya. Yang ketiga ini adalah lembaga kekuasaan yang mengatur dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Apa itu legislatif? Contohnya DPR. Siapa DPR Republik Indonesia kita? Eksekutif, pemerintahan, ataupun presiden dan wakil presiden. Siapa saat ini presiden dan wakil presiden kita? Boleh Anda searching nanti di YouTube ataupun di media sosial Anda. Yudikatif itu adalah lembaga kehakiman. Contohnya MK, KY, MK, nah, seperti itulah. Selain Montesquieu, ada juga John Locke menjelaskan kekuasaan dalam suatu negara, yaitu John Locke dengan pemikirannya, dia mengatakan bahwa kekuasaan dalam suatu negara itu tiga. Dia memisahkan yudikatif bagi John Locke tidak ada. Dia menggantinya menjadi federatif. Federatif itu bagi dia menjalankan kekuasaan untuk fungsinya hubungan luar negeri. Oke, sebagai negara demokratis di dunia, ada dua hal kekuasaannya dibagi. Yang pertama, separation of power, yang kedua, division of power. Separation of power ini diartikan sebagai pemisahan kekuasaan. Artinya, ketika tadi ini, mereka kekuasaannya dipisah-pisah, tidak berhubungan. Legislatif berjalan sendiri, eksekutif berjalan sendiri, yudikatif berjalan sendiri, tidak ada hubungan kerjasama. Kalau bagi separation of power, contoh negaranya Amerika, masuk ke division of power, membagi kekuasaan. Artinya, ketika lembaga ini, yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif, bekerja sama membentuk suatu kebijakan publik bagi bersama rakyat di dunia. Dalam division of power di dunia ini dikenal dua. Yang pertama, division of power secara vertikal, dan kedua, division of power secara horizontal. Apa itu vertikal? Apa itu horizontal? Vertikal artinya dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Kalau vertikal dia artinya dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Baik, kita masuk dalam division of power vertikal. Di Indonesia, asas division of power vertikalnya dipengaruhi oleh asas desentralisasi, atau orang Indonesia mengatakan ini asas otonomi daerah. Yang pertama itu pemerintah pusat, yang kedua pemerintah provinsi, yang ketiga pemerintahan kabupaten, atau mau jauh itu dalam pemerintahan desa. Ini dia namanya vertikal, dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Nah, dinamakan pembagian kekuasaan secara vertikal. Masuk kita ke pembagian kekuasaan secara horizontal. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ada tiga. Itu tadi, legislatif, eksekutif, yudikatif. Setelah amandemen tambah tiga lagi, konstitutif, eksaminatif, dan moneter. Ketiga hal ini hanya berlaku di pemerintah pusat.
Ketiga hal ini tidak berlaku di pemerintah provinsi, kabupaten, bahkan desa. Ayo kita masuk ke legislatif horizontalnya, pemerintah pusat pasti ada, eksekutif pasti ada, yudikatif pasti ada, masuk ke pemerintah provinsi, ini pasti ada. Kabupaten apa lagi, masuk lagi ini, pasti ada ini semua. Dia itu ini sering ada terikat dia. Jadi kalau ini tidak ada di sini, konstitutif itu artinya mengubah undang-undang dasar. Mana mungkin pemerintah provinsi mengubah undang-undang dasar? Moneter, contohnya Bank Indonesia, mana mungkin ada Bank Indonesia di kabupaten di provinsi karena mengatur moneter. Oke, sampai sini pahami? Berita lanjut. Masuk kita ke sebab berikutnya, yaitu kedudukan dan fungsi kementerian dan lembaga pemerintah non Kementerian Republik Indonesia. Oke, apa itu kedudukan dan apa itu fungsi? Kedudukan dapat diartikan sebagai tempat, posisi, atau keberadaan suatu subjek dalam suatu objek. Artinya, dengan judul sebab kita, bagaimanakah posisi kementerian dan lembaga pemerintahan kementerian di Indonesia ini? Masuk kita ke fungsi. Fungsi dapat diartikan sebagai kegunaan suatu hal. Apakah kegunaan daripada kementerian dan lembaga kementerian? Bicara kedudukan, kementerian dan lembaga pemerintahan kementerian itu bagian dari eksekutif. Kenapa bagian dari eksekutif? Untuk membantu tugas-tugas lembaga eksekutif, yaitu tugas-tugas presiden dan wakil presiden dalam membangun kebijakan publik. Untuk mengetahui kedudukan dan fungsinya ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kementerian, berikut pengaturannya. Untuk mengetahui semuanya, Anda harus baca ketiga aturan ini. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 17. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Yang ketiga, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Segala yang berkaitan dengan kementerian ada di dalam aturan ini. Selanjutnya kita masuk ke klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Oke, berdasarkan aturan-aturan berlaku, klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia itu dibagi tiga, yaitu pertama urusan pemerintahan nomenklatur. Boleh Anda searching dimanapun, baik media sosial maupun media cetak. Urusan pemerintahan nomenklatur ini artinya apabila presiden dan wakil presiden, contohnya nih, contoh negatifnya, disandra oleh teroris yang menggantikan fungsi daripada presiden, yaitu pemerintahan nomenklatur. Dalamnya ada Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan. Dan ketiga ini yang berhak mengatur negara apabila presiden dan wakil presiden tidak ada dalamnya. Masuk kita urusan pemerintahan pembangunan nasional. Contohnya pemerintahan ini Kementerian Kesehatan. Ini ada pembangunan nasional, Kementerian Kesehatan. Kita lihat bagaimana saat ini Kementerian Kesehatan kita. Masuk kita ke bagian ketiga, urusan pemerintahan penajaman program. Artinya, tadi kan di atas nomenklatur, ke bawah pembangunan nasional, ketiga penajaman. Penajaman ini artinya lebih menajamkan lagi kebijakan-kebijakan daripada lembaga eksekutif. Dan di Indonesia, ketiga ini digabung lagi dengan program tadi, digabung lagi menjadi kementerian koordinator. Artinya, yang dari sini diambil beberapa kementerian digabungkan dalam kementerian koordinator. Contoh nih, kementerian koordinator yang dikepalai oleh Bapak Lut Binsar Panjaitan. Dia bukan cuma dia sendiri, pasti ada lagi di kementerian lain di dalamnya untuk lebih menajamkan program-program daripada pemerintah. Masuk kita ke lembaga pemerintahan non kementerian. Di sini ada dua peraturan yang mengatur, yaitu pertama Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 tahun 2001 tentang lembaga pemerintahan departemen, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2013 tentang lembaga pemerintahan non kementerian. Segala yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan non kementerian diatur dalam hal ini. Oke, next. Nah, di Indonesia untuk menggapai yang namanya pertama good governance, artinya pemerintahan yang baik, pemerintahan yang sehat, pemerintahan yang luar biasa,
atau orang sering bilang pemerintahan yang mantap sekali katanya. Dan yang kedua, untuk menggapai yang namanya tujuan negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, melindungi segenap bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dan lain-lainnya. Untuk menggapai itu diperlukan nilai-nilai Pancasila. Kenapa perlu? Ada apa dengan nilai-nilai Pancasila untuk menggapai ini? Berikut ini kita bahas. Sebab apa? Sebab Pancasila merupakan pedoman dalam berbangsa dan bernegara yang disepakati bersama, menjadi modal awal untuk kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia. Inilah dia Pancasila bagi diri kita, yang artinya setiap orang Indonesia pasti dalam hatinya, dalam kehidupannya harus menggunakan Pancasila, karena inilah modal awal kita untuk memajukan negara ini. Boleh kita masuk ke lambang-lambangnya. Saya kira kalau tanpa melihat Google, kalian tidak bakal tahu yang mana yang sila pertama, yang mana sila kedua, mana sila ketiga, mana sila keempat, mana sila kelima. Coba sekarang searching sebagai orang Indonesia, kalian harus paham ini. Sila pertama itu apa? Bintang. Sila kedua itu apa? Rantai. Sila ketiga, sila keempat, sila kelima. Harus kita tahu urutannya. Dan dalam sila-sila ini diatur dalam 3 dimensi. Pertama, spiritual, artinya lahir dari dalam jiwa masyarakat Indonesia. Kultural, dimensi kultural, artinya lahir dari kebiasaan-kebiasaan Indonesia. Dimensi institusional, lahir dari keinginan masyarakat Indonesia. Mengenai ketiga hal ini kita akan bahas di kelas 11 semester 1 pada bab 1. Untuk ini ketiga hal ini kita cut dulu. Oke, masuk kita ke sila-sila Pancasila, dan dengan sesuai judul kita, nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, dan dilambangkan dengan bintang. Yaitu pertama, negara memfasilitasi bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara, dan menjadi mediator ketika terjadi konflik antar agama. Nah, di sini contohkan beginilah aturannya penyelenggara pemerintahan negara kita menggunakan Pancasila. Masuk kita ke kehidupan hari-hari. Apakah yang namanya negara memfasilitasi bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara sudah terlaksana atau belum? Coba Anda searching di Google, apakah yang namanya negara ini hadir enggak? Banyak contoh kasus pelarangan pembangunan gereja, pelarangan pembangunan masjid, penggusuran tempat ritual dan kepercayaan. Artinya negara belum hadir. Sebagai tanda tanya, bagaimana pemerintahan kita? Ada apa? Tindak tanduknya tidak sesuai dengan Pancasila atau tidak sesuai dengan melihat kejadian yang ada di lapangan. Masuk kita sila kedua, sila kemanusiaan yang ingin beradab, dilambangkan dengan rantai, yang artinya ini mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Kalau kita masuk ke kehidupan sehari-hari, mewujudkan keadilan, apakah pembangunan di setiap wilayah Republik Indonesia sudah adil segala-galanya? Boleh kita masuk ke Papua, boleh kita masuk ke Aceh, boleh kita masuk ke Kalimantan. Dengan begitu berlimpahnya alam di Papua dan Kalimantan, bahkan Aceh juga, apakah pembangunan di sana sudah adil? Ini dia. Apakah pemerintahan kita mewujudkan sila kedua dalam pemerintahnya? Ini pertanyaan bagi kita. Makanya dari sini kita perlu searching dia. Apakah sila pertama, sila kedua sudah terlaksana di Indonesia ini? Masuk sila ketiga, dilambangkan dengan pohon beringin persatuan Indonesia, dengan penjelasan menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai contoh kasus, kita boleh ingat kembali Pilpres 2019-2020. Boleh dikatakan untuk mencapai Pilpres sana ada dua kubu yang dinamakan cebong dan kampret. Boleh Anda searching dimanapun. Kedua kubu ini tidak mewujudkan sila ketiga, menggalang persatuan, bahkan perpecahan. Atau boleh dikatakan juga dengan peristiwa Ahok yang dia silap untuk ngomong dan dikatakan dia telah menista agama, ataupun orang-orang lainnya,
ataupun di agama lainnya yang silap menggemborkan agama orang lain. Nah, apakah pemerintahan kita, baik legislatif, eksekutif, yudikatif, menggelar persatuan bangsa? Perlu kalian ketahui, apakah sila-sila ini terwujudkah dalam kehidupan sehari-hari? Masuk kita ke sila ketiga, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksana dalam kemusyawaratan perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng. Dalam contoh kasusnya itu dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama. Oke, masuk kita ke contoh kasus. Dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama. Sebagai contoh kasusnya korupsi. Banyak, Harun Masiku, Joko Chandra yang baru-baru ini. Bagaimanakah lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif kita terkait kasus Joko Chandra dan kasus korupsi lainnya? Apakah putusan mereka menggunakan kejujuran bersama atau kepentingan untuk rakyat? Sebagai pertanyaan untuk kita semua, silakan dicari. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan padi dan kapas. Yang penjelasannya, seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Masuk kita contoh kasus tadi, Papua. Apakah kekayaan alam Papua itu potensinya dipergunakan lebih banyak untuk warga Papua atau untuk warga-warga, atau bisa dikatakan untuk penyelenggaraan pemerintahan negara, baik anggota DPR, RI, MPR, legislatif, eksekutif? Boleh kita cari kasus lainnya. Atau boleh saya bilang, coba kalian cari kelima sila ini. Legislatif, apakah sesuai tindak tanduknya sesuai dengan sila-sila ini? Eksekutif, apakah tindak tanduknya sesuai dengan sila-sila ini? Yudikatif, apakah tindak tanduknya sesuai dengan sila-sila ini? Boleh saya presentasikan, kurang dari 30% penyelenggara pemerintahan kita tidak menggunakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Mewujudkan keadilan dan peradaban pada sila kedua itu tidak gampang. Kita perlukan sebagai kepala pemerintahan yang benar-benar memahami Pancasila seutuhnya, bukan sembarangan memahami Pancasila. Oke, kita masuk ke quotes. Ini quotes dari Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Dia mengatakan, kita tidak boleh berhenti bekerja ataupun berbuat untuk menghadirkan Pancasila. Artinya, sebagai rakyat Indonesia, baik pemerintahan maupun masyarakatnya, setiap hari, setiap tindak tanduknya harus sesuai dengan Pancasila. Kita hadirkan selalu. Contohnya toleransi, tindakan rasa, gotong royong, masih banyak lagi. Sebagai contoh kasus, saya pernah menonton di sekampa ini main bola. Gara-gara ada satu orang Papua main sana. Orang Papua itu diejek sampai habis. Ini kekurangan kita, mental kita sebagai mantan penjajah itu besar. Ini masyarakat yang toleransi. Dan mohon kepada anak saya yang masih kelas 10 yang namanya sifat-sifat tidak toleransi, sifat-sifat membenci, sifat-sifat dengki, tolong dibuangkan. Mari kita hadirkan setiap tindakan kita sesuai dengan Pancasila. Itu 5 sila itu kita harus bisa hayati bahwa Pancasila itu adalah diri kita. Bagaimana kita bertindak harus sesuai dengan Pancasila. Itulah diri kita, itulah jadi diri kita. Oke, mungkin sampai sini pembahasannya. Saya ucapkan terima kasih. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian.